Halo semuanya, saya Dirgam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos ikan dewa yang ada di Cibulan. Jadi di Kuningan tuh ada cerita mitos yang dipercaya secara turun-temurun oleh warga-warga di Kuningan yang diambil dari tempat wisata yang namanya tuh Cibulan. Di Cibulan tuh kita tuh bisa berenang bareng ikan dan terapi bareng ikan. Jadi di setiap kolam-kolam yang ada di Cibulan tuh semuanya dipenuhi sama ikan. Nah, ikan-ikan itu tuh biasanya disebut sama warga itu dengan sebutan ikan dari jelmaan prajurit Prabu Siliwangi atau ikan dewa. Kenapa mereka nyebut gitu? Katanya karena ikan-ikan itu tuh berasal dari prajurit-prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk menjadi ikan sama Prabu Siliwangi karena gak ngejalanin tugas sama peraturan-peraturan yang dikasih sama Prabu Siliwangi. Jadi ceritanya tuh gini, Prabu Siliwangi itu merintahin prajuritnya untuk kerjain tugas di suatu tempat. Nah, si Prabu Siliwangi itu ninggalin dan nanti dia tuh ngecek lagi apakah si prajurit-prajurit itu benar-benar ngerjain tugas yang dikasih sama Prabu Siliwangi atau enggak. Nah, pada saat Prabu Siliwangi ngecek lagi, ternyata ada sebagian prajurit tuh yang gak ngerjain sama sekali. Jadi kayak mereka tuh cuman santai-santai di pinggir sungai dan lalai sama tugas yang dikasih sama Prabu Siliwangi. Otomatis Prabu Siliwangi itu di situ langsung marah dan mereka langsung dikutuk jadi ikan karena mereka nggak nurutin peraturan sama tugas-tugas yang dikasih sama Prabu Siliwangi. Makanya ikan-ikan yang ada di Cibulan tuh disebut sama warga sekitar tuh dengan sebutan ikan dewa atau ikan dari jelmaan prajurit Prabu Siliwangi. Nah, di Cibulan tuh mitosnya cuma itu doang. Jadi di Cibulan tuh ikan-ikan dewa itu tuh gak pernah gak pernah bertambah atau berkurang di setiap tahunnya. Padahal ikan-ikan dewa itu tuh selalu berkembang biak dan ikan dewa itu bisa berkembang biak. Jadi ikan-ikan dewa itu tuh selalu berkembang biak, bisa jadi sebulan atau per minggu itu tuh pasti ada ikan dewa tuh yang berkembang biak. Tapi setiap dihitung kolam itu tuh nggak pernah penuh, jadi kayak nggak pernah bertambah dan nggak pernah berkurang ikan-ikan yang ada di kolam itu tuh. Padahal ikan-ikan dewa itu tuh juga sering mati, cuman matinya tuh nggak selalu setiap minggu, kayak misalnya kayak 2 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh. Tapi walaupun ada yang mati dan ada yang berkembang biak tuh setiap dihitung jumlahnya itu tetap sama, jadi nggak pernah bertambah dan nggak pernah berkurang. Nah, ikan-ikan dewa itu tuh dijaga bener-bener sama warga sekitar. Nah, katanya kalau ada orang yang mau ngambil atau melihara sekalipun ikan itu tuh bakalan dapat musibahnya. Musibahnya tuh yang benar-benar musibah buruk lah kata orang warga di situ tuh. Terus kalau misalnya ada ikan dewa yang mati tuh pasti mereka tuh ikan-ikan yang itu tuh benar-benar diperlakukan khusus persis kayak manusia. Jadi kayak jenazah manusia tuh kayak dikain kafanin terus dikuburin ke dalam tanah. Jadi kayak benar-benar dijaga. Terus ikan-ikan dewa yang ada di Cibulan juga ditempatin di kolam renang, dan kolam renang isinya tuh air yang benar-benar jernih dan gak boleh kotor. Jadi kalau ada yang kotor tuh pasti langsung dibersihin sama penjaga yang ada di Cibulan itu tuh. Terus di Cibulan itu juga ada kolam yang gak ada ikannya, cuman katanya si airnya tuh bisa untuk nyembuhin penyakit atau kayak ngehindarin kita dari musibah-musibah atau ngabulin doa-doa kita. Makanya warga-warga sekitar tuh atau warga yang dari luar kota Kuningan tuh biasanya berkunjung ke situ cuci muka atau membasuh tangan untuk nyembuhin penyakit atau buat ngabulin doa-doa di situ. Ya paling cuman segitu aja sih mitos-mitos yang ada di tempat wisata Cibulan Kuningan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. See you guys.